Shalom. Saya juga menyapa yang menyaksikan secara online. Shalom, saya mau mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kita percaya bahwa kemenangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah menjadi kemenangan kita pada hari ini. Amin, saudara. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita langsung buka aja slide-nya. Saya akan bacakan dari Keluaran 12 ayat 11 sampai ke 13. Bunyinya begini, saudara, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Katakan, saudara, dari ayat yang kita baca barusan ini adalah makna awal dari Paskah. Paskah atau bahasa Inggrisnya Passover, kalau atau bahasa Ibraninya adalah Pesak. Ini awal mulanya bukan kebangkitan Yesus, tapi awal mulanya adalah pada saat Tuhan berjalan di tengah-tengah bangsa Mesir dan menghukum orang Mesir beserta dewa-dewa mereka. Seperti ayat yang tadi kita baca. Nah, tetapi maknanya bergeser di dalam perjanjian baru, saudara. Kalau tadi di PL soal melawan orang Mesir, tetapi di perjanjian baru, makna Paskah menjadi kebangkitan Yesus. Itu menjadi sebuah tanda kemenangan bahwa Yesus telah menang atas maut. Nah, saudara, perjanjian lama dan perjanjian baru memang punya dua makna yang berbeda soal Paskah. Tetapi punya satu arti atau makna yang tunggal, yaitu adalah kemenangan, saudara. Nah, jadi saudara, Paskah itu bicara soal apa tadi? Kemenangan. Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang menang atas Goliat. Nah, saudara, apa sih Goliat? Siapa sih Goliat? Goliat kalau kita lihat dalam Alkitab, ini adalah berbicara tentang musuh yang berusaha merendahkan dan menghancurkan umat Tuhan, saudara. Ya, ini musuh yang besar, sangat kuat, tingginya 2 meter lebih dengan segala pengalaman perangnya dia. Musuh yang sangat mengerikan. Makanya di dalam Alkitab, di 1 Samuel 17 ayat 11, waktu orang Israel lihat Goliat, mereka sangat ketakutan, saudara. Mereka sangat gemetar, karena begitu besar badannya, dan begitu hebatnya perlengkapannya, saudara. Nah, saudara, intinya gini, Goliat ini adalah musuh yang berusaha untuk merendahkan dan menghancurkan umat Tuhan. Nah, saudara, sadar gak sih, di dalam hidup kita juga punya Goliat-Goliat yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, saudara. Goliat-Goliat ini yang membuat kita lemah secara iman. Goliat-Goliat ini yang membuat kita hidup tidak tentram. Goliat-Goliat dalam hidup kita ini yang membuat kita menjadi orang yang penuh dengan ketakutan dalam hidup ini. Dan Goliat itu bisa jadi ada dalam diri Anda sendiri. Mungkin kelemahan Anda, mungkin kebiasaan buruk Anda, itu Goliat Anda. Atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar Anda. Mungkin suami Anda Goliat Anda. Mungkin istri Anda jadi Goliat. Atau mungkin anak-anak Anda yang jadi Goliat. Atau mungkin teman di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan bicara apa, saudara? Menang atas Goliat. Dan dalam Alkitab dijelaskan, saudara, ada 3 langkah untuk kita bisa menang melawan Goliat yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Dan langkah yang pertama, apa, saudara? Bergantung pada Tuhan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan begini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara kan yang Kristen dari kecil udah pasti tahu ceritanya, endingnya. Siapa yang menang, saudara? Goliat lawan Daud? Daud.
Sebenarnya itu pertandingan yang tidak seimbang dan tidak masuk akal, saudara. Kenapa? Karena Goliat itu tingginya 2 meter lebih, dengan perlengkapan, pengalaman, skill berperangnya dia. Sedangkan Daud ini hanyalah seorang anak kecil, anak muda, dan seorang gembala miskin. Jadi kalau di atas kertas, saudara, kemenangan Daud itu nggak masuk akal. Nggak mungkin terjadi. Nah, tapi pertanyaannya kenapa Daud menang? Jawabannya ada di ayat ini. Karena Goliat datang dengan kesombongannya, saudara. Dengan keangkuhannya. Karena dia merasa lebih hebat dari Daud. Makanya waktu Daud datang dibilang, anjingkah aku engkau membawa tongkat? Sampai kayak gitu. Nah, tetapi yang membedakan Daud dengan Goliat, Goliat datang dengan keperkasaannya, tapi Daud datang dengan nama Tuhan. That's the difference. Itulah yang membedakan, itulah yang membuat Daud menang, saudara. Nah, oleh sebab itu kenapa bangsa Israel, bangsa budak, bangsa kecil bisa membuat gemetar bangsa-bangsa besar di sekitarnya. Salah satunya karena ini, saudara. Alasan utamanya. Dalam Keluaran 14 ayat 14 sampai 15 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Sama-sama dengan saya, saudara, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, bangsa Israel itu bukan bangsa yang besar waktu itu. Dia bangsa yang kecil, tidak punya apa-apa, saudara, budak. Dan dia harus melawan bangsa-bangsa yang lebih senior daripada dia. Tapi kenapa mereka bisa sangat berpengaruh dan ditakutin, bahkan menang? Karena yang berperang bagi mereka bukan mereka, tapi yang berperang bagi mereka adalah Tuhan. Saat Tuhan berperang bagi kita, saudara, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan ini terjadi benar, saudara, dalam sejarah kekristenan. Saudara, mungkin kalau ngelihat orang Kristen sekarang di dunia, itu kita mayoritas. Ya, menurut sebuah lembaga survei pewresearch.org, tahun 2010 kekristenan itu mencapai 2,1 miliar orang di seluruh dunia. Dan 40 tahun, diprediksi 40 tahun lagi, tahun 2050, itu orang Kristen akan naik 700 juta orang. Jadi kurang lebih kita tahun 2050 di dunia ini mau sampai 3 miliar orang di dunia, saudara. Nah, saudara, tapi faktanya abad awal, abad pertama atau abad kedua, kita orang Kristen ini adalah minoritas di dunia ini, saudara. Bukan cuma minoritas, kita ini udah minoritas terus dikejar-kejar dan dibunuh. Betul, saudara ya? Kalau kita belajar kekristenan, sejarah kekristenan, orang-orang Kristen zaman dulu itu dibunuh-bunuhin, saudara. Nah, cuman pertanyaannya kok bisa hari ini agama kita menjadi dominan di dunia ini? Nah, itu ceritanya ada dimulai dari abad keempat Masehi, saudara. Nah, jadi abad keempat Masehi, kerajaan Romawi dulu itu kebagi dua, antara barat dan timur. Yang timur itu dikuasai oleh Maxentius, saudara, Kaisar Maxentius. Sedangkan yang barat dikuasai oleh Konstantinus. Mungkin Anda pernah dengar namanya, Konstantinus. Nah, saudara, karena si Maxentius ini berambisi mungkin untuk menguasai semuanya, akhirnya dia berperang dengan Konstantinus. Dan Konstantinus harus mempertahankan dirinya. Nah, saudara, yang menarik di sini, Konstantinus atau Kaisar Kerajaan Barat pada waktu itu punya pasukan jauh lebih sedikit dari yang timur, saudara. Jadi yang timur ini, Kerajaan Timur, itu punya pasukan 3 kali lebih banyak daripada Barat. Akhirnya apa? Konstantinus galau, saudara, pada waktu malam sebelum perang dia galau. Nah, pada malam atau sore hari sebelum dia berperang, tiba-tiba, saudara, muncul sebuah tanda salib di langit, kurang lebih kayak gini. Ya, yang ada di panah. Ini ilustrasinya, saudara. Dan ini sejarah. Waktu timbul, jadi dia malam sebelum perang, dia lihat ke langit, itu dia lihat ada tanda salib. Dan di dalam tanda salibnya ada sebuah kata-kata, bunyinya gini, saudara, Hoxino Vinces, yang artinya dengan tanda ini engkau akan menang.
Saudara tahu apa yang terjadi? Malamnya dia lihat ini, besoknya dia perang. Padahal dia 3 kali lebih sedikit dibandingkan musuhnya. Dan apa yang terjadi saudara? Baca sejarah saudara. Konstantinus menang telak. Dan saudara tahu Konstantinus itu bukan orang Kristen. Konstantinus penyembah dewa matahari saudara. Tetapi karena dia menang telak, karena dia lihat salib di langit. Mulai dari situ saudara, mulai dari saat itu kekristenan mulai dibebaskan. Dan akhirnya apa saudara? Kaisar Konstantinus, penyembah berhala, menyerahkan dirinya kepada Yesus dan menjadi kaisar pertama Kristen, orang Romawi saudara. Dan oleh sebab itu hari ini kita bisa dominan karena 1600 tahun yang lalu Tuhan pakai kaisar Romawi untuk membebaskan orang Kristen. Nah saudara, apa yang bisa kita lihat di sini? Apa yang bisa kita pelajarin? Orang Kristen pada waktu itu tidak berperang. Betul? Orang Kristen waktu disakitin pada waktu itu, dia nggak balas nyakitin. Tapi yang dilakukan orang Kristen pada waktu mereka disiksa, mereka berdoa saudara. Dan apa yang terjadi waktu mereka berdoa? Tuhan yang berperang buat mereka saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, dari sini kita belajar waktu Tuhan berperang buat kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Waktu Tuhan berperang buat kita, apa yang tidak mungkin akan jadi mungkin saudara. Tinggal bagian kita mau percaya atau enggak sama dia. Dan ini langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua, bagaimana kita mengalahkan Goliat kita. Langkah yang kedua adalah buanglah keraguan kita saudara. Saudara, kita udah melihat bukti-bukti kebesaran Tuhan. Kita udah melihat bukti-bukti kuasa Tuhan. Tapi saya mau bilang, kalau Anda ragu sama kuasa Tuhan, Anda nggak akan dapat apa-apa. Saudara, ragu itu bahasa aslinya, atau bimbang atau bahasa aslinya, itu akar katanya itu artinya adalah 2 kali. Jadi gini, orang yang ragu, dia akan berpikir 2 kali, saudara. Nah terus kita nggak boleh mikir kritis, beda saudara. Orang yang mikir kritis adalah orang yang mencari kebenaran, betul ya saudara? Tapi orang yang ragu adalah orang yang merendahkan kuasa Tuhan. Itu bedanya saudara. Dan apa yang terjadi saat kita meragukan kuasa Tuhan? Ada 2 hal yang akan terjadi saudara. Dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai ke 8 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang atau orang yang ragu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Jadi ada 2 hal yang akan terjadi saat kita meragukan Tuhan saudara. Yang pertama, kita tidak akan mendapat apapun. Saudara, kalau kita lihat Tuhan Yesus pelayanannya, kita lihat kemanapun Tuhan Yesus pergi, pasti dia buat mujizat. Yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, betul saudara ya? Dan kemanapun dia pergi, orang pasti berbondong-bondong ikut dia. Karena mujizat yang terjadi. Nah tapi saudara, waktu dia pulang kampung ke Nazaret, ternyata orang-orang di Nazaret itu justru ragu sama Yesus. Mereka nggak percaya. Dan apa yang terjadi saudara? Matius 13 ayat 58 berkata gini. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak apa saudara? Tidak banyak mujizat diadakannya. Jadi dari sini kita belajar saudara, mujizat itu ada. Tinggal kita percaya atau enggak. Makanya Ibrani ngomong gini saudara. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kepada dia. Saudara, makanya kalau kita baca kitab Injil dari Matius sampai Yohanes, setiap kali kebanyakan orang yang datang ke Tuhan dan disembuhkan, Tuhan bilang apa saudara? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi kalau iman kita kecil, iman kita ragu, mujizat terjadi nggak saudara? Enggak. Karena Tuhan bilang, jadilah seperti imanmu. Kamu nggak percaya, ya itulah yang kamu dapat. Oh kamu percaya, itulah yang kamu dapat. Jadi keraguan kita sama Tuhan, apakah Tuhan itu maha kuasa, apakah Tuhan itu baik, itulah
yang akan kita dapatkan? Kita nggak akan dapat apapun, saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saat kita ragu, kita tidak tenang dan bisa terjatuh, saudara. Ini ceritanya dari Petrus datangnya. Kita tahu Petrus punya mujizat, yaitu apa? Berjalan di atas air, saudara ya. Di sini diceritakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Oke, jadi dia ngelihat Yesus berjalan di atas air, dia juga mau, saudara. Ya, dan Yesus berkata, datanglah. Kemudian ayat berikutnya bilang, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, saya mau tanya, mujizatnya udah terjadi belum? Udah. Petrus sudah berjalan di atas air. Dia sudah terima mujizatnya Tuhan. Satu hal yang tidak masuk akal yang melawan hukum alam. Kita nggak mungkin berjalan di atas air, saudara, karena kita lebih berat dari air. Tapi Petrus melakukan hal itu. Nah, tapi saudara, ayat berikutnya bilang begini, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah. Iya, saudara. Jadi waktu dia udah terima mujizat Tuhan, dia udah jalan di atas air, tiba-tiba dia baru sadar kalau dia lagi jalan di atas air, saudara. Otaknya dia menyadarkan dia, ini hal yang tidak boleh terjadi harusnya. Otaknya menyadarkan dia, ini nggak mungkin. Akhirnya apa? Dia takut. Dia mulai ragu sama Tuhan. Dia mulai ragu dengan mujizat yang udah dialamin. Dan apa yang terjadi, saudara? Mulai tenggelam lah, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Lihat, saudara, dia udah mendapat mujizat, tapi waktu dia ragu, dia tenggelam, saudara. Dan Tuhan bilang apa? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, berapa banyak anak Tuhan yang udah ikut Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, saudara. Tapi waktu dia berjalan, waktu di tengah-tengah pertumbuhan imannya, dia ketemu masalah, dia ketemu kekhawatiran, keluarganya mulai berantakan, bisnisnya mulai turun, pekerjaannya mulai turun. Tadinya yang begitu kuat, ya sekali Yesus tetap Yesus. Gara-gara dia lihat itu, dia mulai percaya, mulai berpikir, Yesus benar Tuhan gak ya? Nah, berapa banyak orang yang akhirnya karena masalah kehidupannya dia jual Yesus. Akhirnya karena dia nggak punya uang, ditawarin uang pindah agama, saudara. Nah, jadi dari sini kita melihat keraguan terhadap Tuhan hanya akan membawa kerugian pada kita, saudara. Dan justru karena keraguan itu Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Nah, saudara, jadi dari sini kita belajar langkah kedua untuk kita bisa menang dari Goliat adalah dengan apa, saudara? Membuang keraguan kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu makanya Daud waktu dia lawan Goliat, kalau dia ragu sedikit pasti kalah. Tapi karena dia begitu percaya Tuhan pasti bela dia, hal yang mustahil jadi tidak mustahil lagi. Amin, saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dan langkah ketiga yang terakhir, boleh saya minta pemain keyboard? Langkah yang ketiga yang terakhir, saudara. Apa yang Alkitab ajarkan untuk kita menang melawan Goliat dalam diri kita, dalam hidup kita? Yang terakhir adalah melangkah. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, saudara. Saudara, ini ayat yang berkali-kali, saya nggak tahu berapa kali, udah sering saya ulang di sini, saudara. Iman tanpa perbuatan mati. Artinya kalau Anda percaya sama Tuhan, Anda yakin bahwa Tuhan pasti tolong, tapi Anda tidak pernah melangkah, iman Anda mati. Coba Anda baca nanti di rumah, Ibrani 11, satu pasal. Anda akan lihat pahlawan-pahlawan iman, mulai dari Abraham, sampai para rasul, sampai para pahlawan-pahlawan lain ya. Anda akan lihat, mereka punya iman dan mereka punya perbuatan. Makanya saat mereka beriman dan mereka bertindak, berkat Tuhan turun atas mereka, saudara.
Nah saudara, pertanyaannya kenapa kita sering gagal melangkah? Kenapa kita sering gagal bertindak? Padahal Tuhan sudah berjanji, padahal Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Kenapa? Karena seringkali saudara, kita manusia lebih nurut sama pikiran kita daripada pikirannya Tuhan. Kita lebih sering pakai logika kita saudara. Dan memang kenyataannya kalau kita baca di Alkitab, kita akan temukan perintah-perintah Tuhan sering tidak masuk akal. Betul gak saudara? Contohnya, waktu Abraham dijanjikan Tuhan jadi bapa banyak bangsa, kondisinya Sarah istrinya mandul. Masuk akal gak saudara? Enggak. Secara logika udah gak masuk saudara. Ya. Waktu Ishak lahir, ini pewarisnya Abraham saudara, yang menggenapi firman Tuhan. Tapi waktu Ishak lahir, Tuhan minta apa? Ishak dipersembahkan. Gak masuk di akal. Mana logikanya saudara? Waktu bangsa Israel mau merebut tanah Kanaan, mau menghancurkan Yeriko, yang Tuhan suruh bukan menyiapkan alat untuk ngejebol temboknya, tapi yang Tuhan suruh adalah memutar 7 kali tembok Yeriko saudara. Masuk akal gak saudara? Gak masuk akal. Bagi orang itu bodoh. Makanya mungkin mereka diketawain pas muter-muter 7 kali saudara. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, yang Yesus minta cuma 5 roti 2 ikan. Bagaimana caranya? Logikanya di mana saudara? Nah tapi kita harus mengerti, ini rahasianya. Waktu Tuhan suruh kita berjalan, waktu Tuhan perintahkan kita, Dia yang akan tanggung jawab atas hidup kita saudara. Ya, waktu Tuhan yang suruh, Dia juga yang akan tanggung jawab sama hidup kita. Makanya saya akan tutup dengan satu perenungan dari sebuah kisah tentang Elia dan janda Sarfat saudara. Saudara, dalam kisah Elia dan janda Sarfat, kita akan menemukan sebuah cerita yang enggak masuk akal. Sebuah cerita yang di luar nalar manusia. Ceritanya itu dimulai saat Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Setelah beberapa lama dia bersembunyi dalam dekat sungai Kerit. Akhirnya Tuhan perintahkan Elia untuk jalan ke Sarfat, daerah Sarfat. Nah, saat Tuhan perintahkan, Tuhan bilang, nanti kamu akan dikasih makan oleh seorang janda, gitu ya. Dan akhirnya dia taat, Elia jalan, saudara. Dan benar ketemu janda. Tapi saudara, ini bukan janda kaya. Tapi janda Sarfat ini, janda yang miskin, saudara. Saking miskinnya, ayatnya bilang gini. Perempuan itu menjawab. Jadi gini, Elia itu minta makan sama janda Sarfat itu. Nah, tapi karena dia miskin, dia ngomong begini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun, kecuali segenggam tepung dengan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Nah ini saudara perhatikan. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi dari ayat ini kita ngelihat saudara, ini janda udah miskin banget. Saking miskinnya, makanan yang dia punya hari itu adalah makanan terakhir dalam hidupnya. Jadi kalau dia makan itu makanan, besoknya dia akan mati. Kenapa? Karena udah gak ada makanan lagi. Nah tapi Tuhan perintahkan kepada janda itu, untuk apa saudara? Kasih Elia makan. Masuk akal gak saudara? Anda sekarang punya uang sisa 5.000 perak. Tiba-tiba Tuhan suruh kasih ke sebelahmu. Dia butuh. Kira-kira Anda kasih gak? Gak masuk akal saudara. Kita lagi kurang, malah kita disuruh ngasih. Kan logikanya harusnya yang berlebih dong yang ngasih. Kenapa yang kekurangan yang ngasih?
Nah tetapi saudara, seperti yang saya bilang, kalau Tuhan yang suruh, Dia yang akan tanggung jawab sama kita. Setelah janda ini taat, Tuhan bertanggung jawab. Ayatnya bilang gini, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, ini janji Tuhan saudara, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan ayat berikutnya saudara, ini hasilnya janji Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan Elia. Saudara, perintah Tuhan sering tidak masuk akal. Perintah Tuhan sering di luar nalar. Tapi kalau Tuhan yang perintahkan saudara, Dia yang akan tanggung jawab sama hidup saudara. Amin saudara. Oleh sebab itu, yang perlu kita lakukan cuma satu, taat aja. Kalau Anda dengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hati Anda. Kalau Anda dengar hari ini, Tuhan bilang ampunin orang yang bersalah, walaupun kelihatan gak masuk di akal Anda. Orang dia yang salah kok, dia yang nipu saya, masa saya ngampunin? Taat aja saudara. Kalau ada orang, kalau Tuhan bilang kuat di hati Anda, beri kepada saudaramu yang membutuhkan, padahal Anda sendiri pun sedang membutuhkan. Saya cuma mau bilang, taat saudara. Kenapa? Karena di balik ketaatan kita pada Tuhan, ada berkat yang menanti kita. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah langkah ketiga yang terakhir saudara. Jadi hari ini kesimpulannya kita sudah membahas, Paskah itu bicara tentang kemenangan Tuhan yang sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya saudara. Artinya kemenangan sudah dijamin sama Tuhan. Kemenangan sungguh ada, masa depan sungguh ada buat kita. Dan yang kedua, 3 langkah untuk menang atas Goliat dalam hidup kita. Yang pertama, bergantung pada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kedua, buangkan segala keraguan kita, karena keraguan membuat Tuhan marah dan merugikan kita. Dan yang terakhir adalah melangkah, karena tanpa melangkah tidak ada kemenangan. Saudara, semoga saya berdoa Paskah tahun ini menjadi kemenangan, bukan hanya untuk Tuhan, tapi buat Anda semua. Amin saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang kita bangkit berdiri.